Maka ada perubahan-perubahan konsep tentang Yesus, siapa Yesus. Tapi nggak boleh dia keluar dari rel itu, maka dijaga oleh magisterium. Sekarang lompat bahwa Allah mengungkapkan secara penuh dalam diri Yesus. Ya. Mungkin diungkapkan esensinya ya, tetapi tidak betul-betul lengkap. Lengkap dalam arti seperti ini saja, seperti lubang kunci begini saja. Tetap rahasia misteri. Tetap rahasia misteri, karena kita tidak mampu. Yesus sendiri ketika umur 12, ketika dia ditemukan di bait Allah, itu juga sebetulnya kan dibilang Yesus hilang. Sebetulnya lebih tepat Maria dan Yosef yang menghilang. Karena dia tidak pergi kemana-mana kok. Ya. Nah, Yesus saja tidak lengkap ya. Dan kemudian sampai saat ini pun melalui lubang kecil yang kita ditunjukkan tentang Yesus, itu tetap kita kemudian masih saja harus mengurai. Dan dalam mengurai ini mungkin cocok untuk satu zaman, dan zaman berikutnya tidak cocok. Kita harus selalu kembali kepada basic prinsipalnya. Apa yang mau diungkap atau apa ini sebetulnya? Cara berpikirnya gereja itu gini. Yang dimaksud dengan kepenuhan wahyu ya, wahyu selesai dengan Yesus Kristus itu, karena di dalam konsep gereja, wahyu itu kan komunikasi diri Allah. Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Jadi komunikasi, dia beri dirinya kepada manusia. Itu konsepnya. Bukan dia ngomong tentang dirinya, tapi memberikan dirinya. Komunikasi. Wahyu itu penyataan diri Allah, pemberian diri Allah, atau komunikasi diri Allah. Nah, di mana dia mengkomunikasikan dirinya? Ya di dalam Yesus kan. Jadi maka di dalam arti tertentu, di dalam Yesuslah kita mengenal siapa Allah. Di mana puncaknya itu ke wafat dan kebangkitannya kan. Disitulah kita mengenal Allah. Artinya wahyunya selesai. Kita mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena mau beri apa lagi? Kan sudah di dalam Yesus, dia sudah beri semuanya kan, dirinya. Nah, sekarang yang terjadi pada kita, wahyu yang selesai di dalam diri Yesus Kristus ini harus ditafsirkan, harus dipahami. Nah, pemahaman inilah yang dipercayakan, kalau di dalam gereja Katolik misalnya, dipercayakan kepada, dulu kan awalnya para rasul, kemudian ke magisterium, yang harus menjaga siapa sebetulnya Yesus ini. Nah, itu refleksi mereka. Refleksi mereka tentu harus ada yang menjamin, yang disebut magisterium itu. Nah, ini yang terus terjadi, menafsirkan misteri Yesus ini. Nah, itulah yang berkembang. Maka ada perubahan-perubahan konsep tentang Yesus, siapa Yesus. Tapi nggak boleh dia keluar dari rel itu, maka dijaga oleh magisterium. Nah, jadi kalau Bapak katakan tadi, apa yang sekarang bagus, 100 tahun lagi belum tentu kan. Tidak absolut, karena hanya pemikiran kita. Tapi tetap harus ada sesuatu yang saya katakan dalam arti tertentu yang mutlak, yaitu Yesus sebagai Allah ini yang diimani itu harus mutlak. Kalau tidak ada sesuatu yang mutlak yang dipegang, susah juga. Ya, makanya harus ada yang mutlak. Betul. Tapi kemudian penafsiran ini, pemahaman ini yang berkembang, yang progresif, tapi tetap ada yang menjamin. Ya. Kalau tidak nanti liar, ya pemahamannya itu nanti terus ada satu pegangan. Itu yang diperlukan oleh gereja. Nah, dalam arti itu ada sesuatu unsur yang dalam tanda petik ya mutlak, tapi yang lain ya semua pemikiran kita tidak ada yang mutlak kan, cara berpikir kita. Apa yang dibuat oleh manusia itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang mutlak. Ya, suatu saat akan berganti. Apa yang kita pikir hebat sekarang, mungkin 100 tahun lagi, malah mungkin 20 tahun lagi sudah dikatakan, apa kok ngomong apa itu. Kan bisa seperti itu. Gitu.